Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dhamma. Shin Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1681. Tulus memberikan tanpa noda dan berbuat kebajikan tanpa mengharapkan balasan. Mempertahankan praktik dan memupuk berkah itulah jasa. Mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki dan tulus memberikan tanpa noda. Menjalankan segala kebajikan tanpa mengharapkan balasan itulah kebajikan. Kebajikan ini akan menampakkan kembali sifat hakiki, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, menebarkan benih bajik, merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Semuanya harus bersungguh hati. Mempertahankan praktik dan memupuk berkah itulah jasa. Mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki dan tulus memberikan tanpa noda. Bersungguh hati untuk memahami, kita semua bertekad untuk melatih diri. Bukan artinya halus meninggalkan kehidupan duniawi, baru dikatakan melatih diri. Dalam melatih diri adalah untuk kembali ke sifat hakiki masing-masing. Inilah yang ingin dicapai oleh kita semua. Bukan hanya meninggalkan kehidupan duniawi baru bisa disebut seorang praktisi. Selama bertekad mencari kembali sifat hakiki, maka itu disebut sebagai mempertahankan praktik. Bisa bersumbangsi di tengah masyarakat dan menciptakan berkah untuk umat manusia, ini adalah ketulusan yang kita munculkan dari dalam batin. Bersedia untuk bersumbangsi untuk yang benar dan sepantasnya, maka kita akan lakukan. Inilah pola pikir yang ada dalam pikiran kita. Setelah mempunyai pola pikir seperti ini, maka hal yang benar akan kita lakukan sehingga ini disebut sebagai jasa. Tidak demi apa-apa, hanya demi menciptakan berkah untuk semua orang, juga tidak demi diri sendiri. Demikian bersumbangsi dengan sungguh hati dan tanpa pamrih. Inilah jasa, mencerahkan kembali kebajikan. Jalan dari ajaran besar adalah mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki. Kita harus jelas dan paham bahwa semua orang pada dasarnya memiliki sifat bajik. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Semua orang memiliki sifat hakiki yang jernih. Itulah kebajikan kita. Maka mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki, di mana semua orang harus kembali pada sifat hakiki masing-masing. Harus paham bahwa kita juga memiliki kebajikan yang jernih dan tak ternodai. Orang dahulu berkata, manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Itulah sifat hakiki yang dimaksud. Sifat daripada hakiki masing-masing itulah adalah kebajikan semula. Dan kita harus memahami dengan jelas. Mengapa kita tidak bisa memahaminya dengan jelas? Mengapa kita tidak memahami sifat hakiki kita itu? Karena adanya kegelapan batin. Inilah kegelapan batin yang Buddha katakan. Karena kegelapan batin inilah sehingga cermin batin kita dan sifat hakiki yang tanpa noda ini tertutupi oleh kegelapan batin. Apakah kita memiliki hakiki ini? Pasti ada. Hanya saja kita tidak bisa menggunakannya. Kita tidak bisa melihat sifat hakiki kita. Kita tidak bisa melihatnya. Inilah perlunya bagi kita untuk menghilangkan ketidaktahuan. Ini adalah ajaran Buddha kepada kita. Kita harus memahami semua orang pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Ini adalah kebajikan yang paling sempurna, yaitu sifat yang tanpa noda. Jadi, apa itu sifat? Itu adalah ketulusan. Kita harus tulus memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ini juga adalah konsep yang diajarkan dalam ajaran Konfusianisme tentang memberi. Sedangkan dalam ajaran Buddha ini disebut sebagai tanpa noda. Prinsip kebenaran yang sama meskipun istilah yang digunakan berbeda, namun isi dan kebenaran sejati tetap pada prinsip yang sama. Jadi, mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki
dan tulus memberikan tanpa noda. Memberi kepada orang lain dengan tanpa noda malah harus bersyukur. Ini adalah ladang pelatihan bagi kita di jalan bodhisattva, memberi kita kesempatan untuk menguji dan melatih diri di jalan bodhisattva. Bukankah ini adalah kata-kata yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan sebagai orang suci? Jadi, sebelumnya kita membicarakan tentang kebajikan atau pencapaian, itu berarti mempertahankan praktik dan memupuk berkah. Itulah jasa, mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki dan tulus memberikan tanpa noda. Menjalankan segala kebajikan tanpa mengharapkan balasan, itulah kebajikan. Ini disebut sebagai jasa kebajikan. Semoga semua orang dapat dengan jelas berbuat kebajikan, menjalankan segala kebajikan. Kami melakukan banyak hal, banyak kebaikan, namun semua yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Setelah melakukannya, semua orang merasa leluasa, damai, dan bahagia. Ini disebut sebagai penuh dengan sukacita dalam Dharma. Saya selalu meminta dan mendorong semua orang untuk mengingat kembali, mengingat masa lalu kita, apa yang pernah kita lakukan, yang benar-benar menciptakan berkah kepada orang di dunia. Ini ada di kehidupan kita. Apakah kita datang ke dunia pernah bersumbangsi untuk orang banyak? Pernahkah melakukan sesuatu untuk orang lain? Kita juga perlu mengingatnya kembali. Karena beberapa tahun terakhir ini, kita selalu terdengar tentang demensia. Orang tua yang menderita demensia, demensia berarti telah kehilangan ingatan. Ingatan ini telah dilupakan. Tetapi menurut ilmu kedokteran saat ini, dikatakan bahwa sel otak harus digerakkan. Bagaimana kita menggerakkannya? Maka saya menghimbau semua orang, terutama yang senior dan yang berumur, menyemangati semua orang dengan berkata, "Mari kita mengingat kembali masa lampau, membangunkan sel-sel otak kita satu persatu." Kita gerakan otak kita untuk mengingat masa lampau. Dari mana seharusnya kita mulai mengingat kembali? Di Taiwan, hal yang paling jelas diingatan yaitu pada gempa 9/21, sebuah bencana yang tragis dan menghancurkan, dan orang-orang yang bersumbangsi bodhisattva di dunia muncul dari dalam bumi menghadapi para makhluk yang dalam penderitaan ekstrim. Bagaimana menghimpun dan menggunakan kekuatan untuk membantu melakukannya tanpa henti siang dan malam. Adegan demi adegan sangat jelas terpancar keluar. Ingatan setiap orang sangat menarik dan berlimpah. Saya juga pergi ke Kaohsiung dan menghimbau mereka seperti ini juga. Begitu mereka mengingatnya, lalu berkata, "Master, pada tahun itu, walaupun muncul banyak ingatan, tetapi dibandingkan dengan gempa 9/21 setelahnya terjadi banjir topan Morakot. Apakah kita bisa mengingatnya kembali dan berbagi kesan tentang ini?" Jangan lupa pada tahun itu, pada tahun 2009, topan Morakot yang berkekuatan sedang menyebabkan bencana parah. Bencana banjir besar 8 Agustus 2009 merusak tanah ini. Kita berpegang pada cinta kasih Maitri untuk menjalankan belas kasih karuna dan menghimpun jalinan berkah. Bencana banjir topan Morakot merupakan peristiwa besar di Taiwan. Organisasi yang peduli bermunculan, dan Ceci adalah salah satu yang berperan dari awal hingga akhir. Pada saat itu lebih dari 10.000 orang dikerahkan untuk mengerjakan sebuah proyek, yaitu membangun perumahan permanen yang kemudian dikenal dengan Ta Ai Chun, Dusun Cinta Kasih, di Kaohsiung dan Pingtung
seperti di Sanlin, Kaohsiung, dan Dusun Changji, Pingtung. Terdapat desa-desa besar dengan ratusan rumah, dan Sanlin memiliki lebih dari 1.000 rumah. Desa sebesar ini dibangun dari nol, khususnya di Sanlin. Pasca bencana Topan Morakot, kami membangunnya dalam waktu 88 hari, menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan rumah tersebut kepada para penghuninya. Kami memberikan 88 jenis hadiah, termasuk pakaian, lemari, tempat tidur, peralatan dapur, kulkas, dan meja dapur. Semua lengkap. Bahkan untuk meja dapur, kami menyediakan sabun cuci, kain lap, minyak, garam, mangkuk, dan piring. Semua tersedia di sana. Para penghuni yang akan tinggal hanya perlu membawa pakaian ganti mereka. Mereka semua telah memiliki rumah yang lengkap. Mereka membawa pakaian ganti, dan ketika mereka memasuki rumah, kita bilang ke mereka, "Rumah ini adalah milikmu. Semua barang di dalamnya adalah punyamu." Ada orang bisa merasa, apakah ini benar-benar terjadi pada saya? Kondisi lingkungan yang begitu indah, apakah semuanya punya saya? Sebagian orang masih ragu-ragu, dan yang lain mengira dirinya sedang bermimpi. Saat itu insan suci berada di sana selama 88 hari di lokasi proyek kerja ini. Sudah mengetahui di saat panas begini, dari saat panas bekerja hingga menjelang tahun baru, mau dikejar agar mereka penghuni keburu untuk masuk rumah menjelang tahun baru. Oleh karena itu cuaca panas berkeringat, hari panas terik, hingga angin bertiup dan hujan gerimis. Insan suci semua tidak berhenti bekerja. Melihat mereka pindah masuk rumah, masih sempat bagi mereka untuk merayakan tahun baru Imlek. Ini membuat semua orang sangat bahagia. Sesudah menyerahkan rumah ke mereka, pekerjaannya tuntas sudah. Hati relawan bersukacita dalam Dharma sudah berlalu. Dengan kita tidak ada hubungannya. Bersumbangsi tanpa pamrih seperti ini membuat begitu banyak keluarga korban bencana sekarang ini mengubah kehidupan mereka. Rumah ini di dalamnya semuanya ada. Barang kebutuhan sudah disediakan seperti begini, mengubah kehidupan mereka, sukacita dan bahagia. Anak-anak juga punya sekolah untuk belajar dan juga ada gereja di dalam sebuah dusun ini. Kita membangun 2 gereja bagi mereka, 1 sekolah dasar, juga ada 1 gedung serbaguna. Berharap mereka di tempat ini punya aktivitas dan memiliki tujuan akan keyakinan. Kita memberikan semua yang mereka butuhkan. Sumbangsi ini jika kita mengingatnya kembali, perasaan bebas tanpa pamrih dengan ketulusan dalam bersumbangsi, memberikan tanpa noda ini dalam pikiran kita tiada halangan sama sekali. Saat itu semua orang bekerja keras dari Pingtung, Kaohsiung, Tainan, Taichung, Hsinchu, Taoyuan, Taipei, Hualien, dan banyak tempat lainnya. Semua orang kumpul bersama. Kita menggerakkan lebih dari 10.000 orang secara total saling bergantian. Orang yang bertanggung jawab atas lokasi itu bekerja siang dan malam. Bahkan para tentara dikerahkan untuk membantu memasang paving box. Mereka bekerja di hari hujan maupun cerah, siang dan malam. Jika mengingat kembali pada masa itu, sungguh amat mengharukan. Setelah semua pekerjaan selesai, semua rumah sudah diserahkan kepada mereka semua, dan semua orang meninggalkan lokasi tersebut. Tidak ada yang berkata, "Sayalah yang membangun rumah ini." Demi membangun rumah-rumah itu, saya sudah bekerja keras. Kamilah yang mencari donasi untuk membangun rumah-rumah itu. Sejak tanggal 12 Agustus, mulai memobilisasi orang dan menggalang dana internasional, baik yang melakukan penggalangan donasi atau membantu membangun rumah.
Ketika mengingat kembali masa itu, bagaimana semua ini membuat orang begitu terharu. Adalah hal yang sangat langka, sehingga setiap orang membangkitkan, mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki dan tulus memberikan tanpa noda. Melalui tindakan nyata yang kita lakukan terus-menerus dan memupuk berkah demi semua orang di dunia, kita benar-benar mempraktikkan Dharma, membangun rumah untuk mereka dan memikirkan segala kebutuhan mereka, memberikan rumah yang dapat digunakan selamanya, yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Bukankah ini menciptakan berkah bagi mereka? Kita membangun rumah yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga mereka dapat tinggal dengan damai di sana, di lingkungan yang sangat baik setelah kita bersumbangsi dengan tulus dan tidak ternoda. Inilah sifat hakiki kita yang murni dan jernih. Kita sering membicarakan tentang kegelapan batin. Sebenarnya kita sering memunculkan sifat hakiki kita yang sangat murni dan tidak ternoda. Kita melakukannya bukan untuk memberi manfaat untuk diri sendiri, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita melakukan ini semua untuk orang yang menderita dan korban bencana. Kita menyediakannya bagi mereka suatu tempat berlindung yang aman, sehingga kita memberikan kedamaian kepada batin mereka, tubuh dan kehidupan mereka. Kita bersumbangsi demi orang-orang ini, menjalankan segala kebajikan tanpa mengharapkan balasan. Itulah kebajikan. Baru-baru ini kita telah membahas tentang akar hidung bisa mencium banyak aroma. Itu adalah mengakumulasi banyaknya kebajikan yang terpancarkan harumnya. Jadi harum ini adalah kebajikan. Keharuman kebajikan merasuki segala sesuatu dalam sutra makna tanpa batas. Kita membaca tentang angin yang harum, yang berhembus dengan harumnya kebajikan. Ini menunjukkan kebajikan manusia, sifat hakiki dalam pikiran ini. Ini sama dengan angin harum pikiran baji. Jadi dengan hidung kita saja sudah bisa mencium harumnya. Ketika kita mengingat kembali masa dahulu, kita dapat mendengar bagian ini baik 20 tahun, 10 atau 5 tahun. Begitulah cara relawan suci bersumbangsi di dunia. Dari Republik Dominika pada tahun 2019, kita juga mendengar bahwa mereka sedang merayakan HUT ke-20 di Republik Dominika, dan insan suci juga ada di sana. Mereka karena bencana banjir besar yang melanda tempat itu, mereka memberi bantuan bencana di sana. Dampak bencana pada saat itu sangat parah, mempengaruhi 7 atau 8 negara di Amerika Selatan. Kita bersungguh hati dan terus memberikan bantuan ke banyak negara dengan benih-benih relawan baru mulai tumbuh di Dominika Republik. Di tempat ini, di sana ada sekelompok orang yang bersedia meneruskan kekuatan cinta kasih suci sejak 20 tahun ini. Terjadi bencana dan gempa bumi di Haiti dan bencana di El Salvador. Para relawan di negara tetangga yang digerakkan suci telah ada di sana selama 20 tahun. Mendengar kabar ini, melihat relawan suci di Amerika Serikat telah pergi ke Dominika Republik dan mulai mengajak orang-orang untuk mengadakan perayaan di sana. Singkat kata, demikianlah insan suci bersumbangsi. Bencana di dunia terjadi berulang kali. Teringat kembali akan bencana banjir 7 Agustus pada tahun 1959. Saat itu saya belum menjadi biksu. Saya masih tinggal bersama keluarga. Ketika itu wilayah selatan tengah mengalami banjir dahsyat. Melihat malapetaka yang disebabkan oleh bencana ini, kala itu semua
Rumah terbuat dari batu bata lumpur. Begitu batu bata lumpur terendam air, akhirnya roboh seluruhnya. Saya menemani guru Dhamma Shio Tao pergi ke Touliu menjenguk orang tuanya. Harus melewati Changhua. Setelah 1 bulan, bencana banjir telah berlalu 1 bulan lebih. Mobil kita melewati daerah itu, terlihat kehancuran di mana-mana. Sampai di tengah kota, mobil melintas di tengah kota. Tercium bau busuk menyengat. Karena mayat masih terkubur lumpur belum dikeluarkan. Bencana banjir yang terjadi 7-8 Agustus sungguh memprihatinkan. Maka dapat dikatakan, waktu berlalu, pembangunan kembali dapat dilakukan di tempat tersebut dan orang-orang pun mungkin akan melupakan kejadian ini. Orang yang lebih berumur masih ingat akan bencana banjir 7-8 Agustus 1959. Dan ketika itu saya masih muda. Saya menghadapi bencana 7 Agustus saat saya masih muda. Sekarang tahun 2019, saat kita membicarakannya bencana Topan Morakot banjir 88. Saya sudah memasuki usia tua karena bencana banjir dari Topan Morakot. Kita semua bergabung untuk memberi bantuan. Sekarang kita mengingat kembali, masih banyak orang yang dapat berbagi kesan tentang masa itu. Kini masyarakat yang tinggal di perumahan cinta kasih hidup bahagia. Hidup mereka berubah. Melihat kehidupan mereka, seharusnya semuanya sehat jasmani dan rohani, serta menjalani hidup dengan bahagia. Ini karena setiap orang memiliki kebajikan ini akan menampakkan kembali sifat hakiki, mencerahkan dan menampakkan kembali sifat hakiki kita adalah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Sifat hakiki yang demikian adanya yang selalu kita bahas, jenis ini semuanya adalah kekosongan sejati, namun ada keberadaan menakjubkan. Banjir besar juga melanda Taiwan pada tanggal 7-9 Agustus 1959. Banjir besar juga melanda Taiwan pada tanggal 7-9 Agustus 1959. Sekarang dibicarakan sepertinya sangat kosong. Namun kini mereka sedang membangun kembali. Tanah di sana telah berubah menjadi gedung-gedung bertingkat. Ini semuanya adalah masa lalu benar-benar sudah kosong. Namun benar-benar ada, jadi sering kita katakan memberikan kesaksian zaman dan menuliskan sejarah bagi orang banyak. Kita harus menuliskannya. Oleh karena itu kita harus terus menebal benih ini. Benih kebaikan tanpa henti ditebalkan, terus menebalkan benih kebajikan. Kita harus ingat, ini dinamakan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, bersumbangsi tanpa pamrih, kembali mengingat pada masa lampau, melihat semua orang sedang menikmati berkah. Saat ini kesehatan, keselamatan, dan damai. Ini adalah berkah kehidupan mereka. Kita memberikan kesejahteraan bagi mereka. Sejarah ini melibatkan banyak orang yang ikut bersumbangsi. Orang yang menggalang dana sedang melakukan penggalangan donasi. Orang yang ikut berpartisipasi sedang berpartisipasi. Sekarang sudah selesai. Jadi jangan lupa pada tahun itu, Topan Morakot pada tahun 2009 merupakan bencana yang serius. Pada saat itu tema kita adalah bencana banjir besar 8 Agustus 2009 merusak tanah ini. Kita berpegang pada cinta kasih Maitri untuk menjalankan belas kasih karuna dan menghimpun jalinan berkah. Inilah Topan Morakot. Kita pergi untuk bersumbangsi sehingga kita harus sangat bersungguh hati.
Bersumbangsi tanpa pamrih ini merupakan keluhuran dari mempraktikkan kebaikan tanpa pamrih. Ini adalah praktik bersumbangsi tanpa pamrih dari para bodhisatwa dunia. Jadi ini mengakumulasi banyaknya kebajikan, tidak berhenti untuk terus mengakumulasinya, bersumbangsi dan menciptakan berkah bagi dunia, bersentuhan dengan segala hal di dunia. Ini harus diingat oleh kita semua. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Atau aromanya ketika berada di dalam aula dhamma menakjubkan, membabarkan dhamma kepada para dewa dari alam surga raya trimsah. Atau aromanya ketika bermain-main di dalam taman, serta aroma dari tubuh dewa atau dewi lainnya. Semua dapat diciumnya dari jauh. Sutra teratai bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dharma. Surga Traya Trimsa adalah di mana para dewa telah mengakumulasikan berkah, juga mengakumulasi kebajikan, sehingga apabila mengakumulasi berkah, maka dapat terlahir di alam surga. Berkah yang telah diakumulasi mereka seberapa panjang waktu yang dibutuhkan di masa lampau untuk mengakumulasi berkah. Melakukan praktik kebajikan untuk memupuk keluluhan dan berkah, tidak peduli apakah surga Traya Trimsa, surga Brahma, dan lainnya, semuanya adalah alam yang menikmati kesenangan. Atau aromanya ketika bermain-main di dalam taman. Mereka ini dikarenakan mereka memiliki berkah, setiap saat menikmati kesenangan. Menikmati kesenangan karena telah mengakumulasi berkah kebajikan, sehingga memiliki aroma wangi patut untuk dipuji. Patut untuk dipuji orang. Mereka memiliki berkah untuk dinikmati serta aroma dari tubuh dewa atau dewi lainnya. Orang-orang ini adalah mereka yang mengakumulasi berkah juga pantas untuk dipuji. Dengan begitu, muncul aroma dari tubuh mereka yang dapat kita hirup. Naskah sutra selanjutnya adalah sebagai berikut. Begitulah seterusnya hingga mencapai alam Brahma, ke atas hingga surga Akanista. Aroma tubuh dari semua dewa dapat tercium olehnya. Juga mencium aroma dupa yang dibakar oleh para dewa. Sutra telatai bab 19 jasa kebajikan dari Guru Dhamma. Begitulah seterusnya hingga mencapai alam Brahma, ke atas hingga surga Akanista, dari surga Traya Trimsa, seterusnya hingga alam Brahma. Selanjutnya dari alam Brahma hingga surga Akanista. Alam Brahma, dunia dari Raja Brahma, Brahma Dewa Raja. Jadi berarti bahwa seterusnya pada gilirannya mereka dapat mencium semua aroma ini. Dari surga Raya Trimsa terus bergerak ke atas sampai ke surga Brahma, ke atas hingga surga Akanista. Mengacu pada puncak tertinggi surga, di alam tidak berwujud di tempat itu, mereka memiliki umur panjang dan kebahagiaan tertinggi. Jadi terus berputar hingga mencapai alam Brahma. Ini disebut alam Brahma. Dunia dari Raja Brahma ke atas hingga surga Akanista. Semua ini harus dipahami dengan jelas. Aroma tubuh dari semua dewa dapat tercium olehnya. Semerbak etika moral daripada tubuh balasan dari semua dewa dapat tercium olehnya. Selanjutnya, aroma tubuh dari semua dewa dapat tercium olehnya, baik itu dari surga Traya Trimsa, surga Brahma, atau alam tertinggi. Mereka menikmati kebahagiaan, memancarkan aroma wangi dari kegembiraan. Karena aroma melambangkan kebahagiaan, suasana yang sangat menyenangkan, itulah keberkahan.
Jika kita bisa hidup tanpa kekhawatiran setiap hari dan bisa sangat bahagia, itulah kebahagiaan terbesar. Jadi, semerbak etika moral daripada tubuh balasan dari semua dewa, tubuh ini memiliki keberkahan seperti itu. Karena aroma kebajikan yang telah diakumulasi oleh mereka, mereka telah membuka dan menata jalan ini. Jadi sekarang mereka menikmati balasan yang diberkati kenikmatan surga aroma ini dapat tercium olehnya. Lagi pula dalam alam tak berwujud adalah tiada tubuh berwujud, bagaimana bisa ada aroma? Pikiran dalam batin memang tiada wujud, tiada cita rasa, tidak punya wujud, namun ada aroma sila, samadhi dan kebijaksanaan. Meski tiada tubuh berwujud, bukan berarti tiada aroma dari buah konsentrasi dari alam hampa. Malah alam tak berwujud adalah tiada tubuh berwujud, bagaimana bisa ada aroma? Kita mempunyai 3 alam, yaitu adalah alam keinginan, alam berwujud, masih ada badan, dan wujud tubuh kita masih mempunyai bentuk badan jasmani. Bagaimana keadaan di alam tak berwujud? Jika tidak, dewa di sana tidak punya badan jasmani. Bagaimana mereka masih ada keharuman? Bagaimana bisa ada aroma ini? Maka penjelasannya adalah pikiran dalam batin. Bila di alam sana dikatakan bahwa tiada wujud badan jasmani, namun dia memiliki pikiran, mempunyai niat dan keinginan. Namun pikiran, niat, dan keinginan sangatlah murni. Ini juga seharusnya menunjukkan adanya perenungan yang tenang. Tidak dikatakan mereka punya badan jasmani, jadi mereka sangat memperhatikan batin mereka. Ketika pikiran, niat, dan keinginan kita sangat murni, tenang, dan damai yang tiada noda, itu adalah harum yang tiada taranya. Maka tiada wujud, tiada cita rasa, tidak punya wujud, namun ada aroma sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini adalah niat dan pikiran kita. Kita setiap saat selalu ada yang seperti ini. Sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, dan pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Disebut 5 aroma harum dharma. Setiap orang memiliki 5 aroma harum dharma ini. Konsep spiritual ini, kita harus selalu memiliki 5 keharuman ini. Ini sudah disebut sebagai pembebasan. Pembebasan sekarang adalah pengetahuan, meskipun tidak ada perasaan dari fisik, namun ada jiwa yang murni dan tidak ternoda. 5 bagian dari Dhammakaya, termasuk pengetahuan dan pandangan akan pembebasan adalah murni dan tidak ternoda. Meski tiada tubuh berwujud, bukan berarti tiada aroma dari buah konsentrasi dari alam hampa. Bukan berarti tidak ada alam hampa. Kita juga memiliki sebuah buah dari samadhi, hasil dari samadhi, sila, samadhi, kebijaksanaan, dan pembebasan. Maka pengetahuan dan pandangan akan pembebasan adalah hasil atau buahnya. Kita sedang melatih diri. Apa yang kita dapatkan sebagai buahnya, yakni pembebasan tanpa noda dan tanpa kemelekatan. Inilah hasilnya. Dengan adanya sila, maka kita berlatih samadhi. Karena samadhi, maka kita peroleh kebijaksanaan. Dengan adanya kebijaksanaan, maka dapat terbebaskan. Hasil dari pembebasan, pandangan, dan pengetahuan itu adalah pandangan dan pengetahuan dari Buddha. Yang hendak kita capai adalah pandangan dan pengetahuan Buddha. Jadi inilah buahnya. Juga mencium aroma dupa yang dibakar oleh para dewa ketika para dewa membina diri dan meningkat secara bertahap, laksana membakar dupa dan mengharumi diri dengannya untuk memperoleh kebajikan. Juga mencium aroma dupa yang dibakar oleh para dewa dan kembali mencium aroma dupa yang dibakar oleh para dewa ketika para dewa membina diri dan meningkat secara bertahap, laksana membakar dupa. Setingkat demi setingkat seperti ini terus naik. Awan dari asap dupa mulai menghangat dan menyala-nyala. Kita jika sedang melafalkan dupa yang membimbing silas dan samadhi. Awan dari asap dupa mulai menghangat dan menyala-nyala.
Saat itu menyalakan dupa yang wangi seperti ini, dupa yang wangi itu akan seperti ini naik ke atas terus. Prinsip yang sama, urutan pembinaan diri dari para dewa ini yang pertama adalah kebajikan, lalu meningkat lebih bajik lagi dan lebih bajik lagi. Tingkatan dari kebajikan itu menanjak setingkat demi setingkat. Laksana sedang membakar dupa, jadi mengharumi diri dengannya untuk memperoleh kebajikan. Bila barang kita ditaruh di atas, aroma wanginya itu semakin lama semakin wangi. Inilah mengharumi atau menyerap dengan berkesinambungan. Seperti yang kita bicarakan, kita sedang menyerap secara berkesinambungan. Menghirup aroma wangi harusnya menghirupnya masuk ke dalam hidung. Dan kita menggunakan hidung makhluk awam, sangat wangi. Di mana yang wangi, dari mana wanginya, seberkas wanginya telah berlalu. Tidak ada lagi waktu menciumnya. Ada hidung yang sedang menikmati, bagaikan ada tubuh dan rupa. Kita ada tubuh dan ada rupa. Ada akar indera tubuh, ada keberadaan dari materi hidungnya. 5 indera dari orang ini adalah seperti ini. Kemampuan hidungnya ini untuk mencium aroma wangi ini. Semua ini karena adanya rupa. Apa yang akan terjadi setelah kita menciumnya? Apa rasanya? Sangat harum. Dari mana datangnya aroma ini? Aromanya sangat harum. Aroma apa ini? Saya merasa aroma ini sangat harum. Benar, ini adalah sebuah perasaan. Ini adalah perasaan yang menyadarkan kita. Mereka yang tersadarkan tidak bingung. Tersadarkan berarti menyadari. Jadi melalui perasaan ini kita tersadarkan. Melalui sila samadhi dan kebijaksanaan. Inilah cara kita melatih diri. Kenapa kamu melatih diri? Sangat menyusahkan. Saya bisa merasakan tingkatan luar biasa ini yang dengan melatih diri. Saya berusaha keras, tapi saya merasa sangat nyaman. Relawan suci, mereka bukan saudaramu, mereka yang terkena dampak dari bencana topan Morakot. Mereka juga bukan saudaramu. Kenapa kamu harus menggerakkan seluruh Taiwan? Kamu memberikan uang dan tenagamu, berkeringat dan bekerja keras. Tidak, itu tidak sulit. Lelah itu tidak bisa dihindari, tetapi kita merasa sukacita di hati kita. Benar, rasa lelah tidak dapat dihindari. Ini adalah tubuh. Ada tubuh, pasti ada rasa lelah. Rasa lelah tidak dapat dihindari, tetapi kita merasa sangat bersukacita, merasa amat gembira. Perasaan sukacita dan gembira ini tak dapat dikeluarkan untuk dilihat orang lain. Ini adalah perasaan dari setiap orang. Jika kita tidak melalui segala kesulitan ini, bagaimana bisa ada perasaan sukacita? Orang yang memiliki nasib baik duduk dalam ruangan ber-AC sambil menonton TV dan menghitung harta permata mereka. Apakah dia merasa gembira? Tubuhnya di sana adalah sangat gembira, tetapi berapa banyak kegembiraannya? Duduk kelamaan juga akan merasa lelah dan akhirnya merasa bosan. Memiliki banyak benda berharga, lama-lama dilihat juga tidak ada artinya. Tapi mereka punya suatu kemelekatan terhadap harta yang tak ternilai harganya. Mereka akan menjaga harta ini, hanya terus menjaganya di sana. Sangat sulit untuk menjaga kemelekatan ini, berjuang memperlebutkan dan memilikinya. Inilah yang bisa dicium dalam dunia manusia. Tidaklah harum, tidak harum. Apakah kenikmatan seperti ini yang kita inginkan? Ini bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah terbebas dari kekhawatiran. Yang kita inginkan adalah semua orang di dunia ini berbahagia. Kita ikut bahagia akan kebahagiaan orang. Turut bersukacita akan sukacita orang lain. Kita menikmati lingkungan yang besar ini tanpa terbatas atas apa yang ada dalam rumah besar. Betapapun besarnya sebuah rumah, dunia tidak aman.
Di sekeliling penuh banjir, rumah ini juga bisa dibanjiri air ke dalamnya. Yang kita dambakan adalah cuaca yang nyaman dan selaras. Yang kita inginkan adalah agar semua orang aman. Begitu ada bencana, orang yang aman akan keluar dan bersumbangsi tanpa pamrih. Ini sangat luar biasa, yang disebut sebagai pembebasan. Sila samadhi kebijaksanaan, pembebasan pengetahuan dan pandangan dari pembebasan. Demikian pengetahuan dan pandangan para bodhisattva. Bersumbangsi tanpa pamrih, masih berkata, bersyukur saya telah melalui jalan bodhisattva ini. Saya bersyukur alam berwujud dan alam tidak berwujud ini. Kita telah melampaui alam berwujud, maju memasuki alam tidak berwujud. Yang lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa memohon untuk kembali, namun ingatan kita tetap ada. Mengenang kembali ingatan kita dan merenungkan lagi, beginilah aromanya. Pendek kata, dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Kita semua harus bersungguh hati. Ajaran Buddha bukan hanya melafalkan sutra begitu saja. Di dalamnya adalah sangat mendalam. Bahkan pada masa kita sekarang tidak perlu membicarakan masa lalu. Pada zaman sekarang kita bisa memberikan kesaksian pada masa ini. Kita benar-benar menapak di jalan ini secara nyata dan pernah memegang benda atau hal lain dengan tangan kita. Ini semua nyata. Disebut Dhamma sejati, menggunakan metode terampil untuk memasuki Dhamma sejati. Ini dinamakan aspek pokok. Ini memasuki Dhamma sejati. Aspek pokok adalah hal yang benar-benar ada, demikian kita mesti mengenangnya kembali. Waktu berlalu tanpa berhenti, kita harus menggenggam, dapat mengenang kembali, mengingat kembali. Sekarang mulai melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, menggenggam saat ini, hal yang benar lakukan saja. Di satu sisi melakukannya dengan menggenggam saat ini, di sisi lain mengenang kembali. Memberikan kesaksian zaman, menulis sejarah di dunia. Ini dinamakan silsilah Dhamma Jingsi. Pemikiran batinnya harus berkelanjutan. Ada masa lalu dan sekarang dan tentu berlangsung hingga masa mendatang. Membuka sebuah pintu, semua orang berjalan melalui pintu ini. Masuk melalui pintu ini. Memasuki kediaman Tathagata. Pergi mengenangkan jubah Tathagata, yaitu kekosongan sebagai tahta. Ini baru benar-benar adalah hal yang terpenting dalam melatih dan belajar agama Buddha, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.